Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai zakat pertanian. Walaupun secara virtual nih, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi rasa punya. Terus dari kelompok kami terdiri dari 3 materi. Dan yang pertama saya sendiri, Haris Ramadan Setia 192 10131. Kemudian ada Mbak Fer Maudi NIM 192 10145. Yang ketiga ada Mbak Indri Lestari NIM 192 10148. Saya untuk mempersingkat waktu kepada pemateri yang pertama untuk memaparkan materinya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi atau pengertian zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian, berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Seperti apa? Seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Terus diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya, ada kewajiban yang harus dikeluarkan juga darinya. Jika tanaman diserang hama sehingga rusak, maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya menjadi rusak. Jadi teman-teman mungkin yang orang tuanya atau keluarganya yang lain atau nenek kakeknya memiliki perkebunan yang tanahnya bisa bisa subur lah jikalau itu ditanami tumbuh-tumbuhan seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Namun ketika tumbuhan atau tanaman itu ketika menjadi rusak, teman-teman tidak diwajibkan untuk zakat karena dirasa tidak etis saja ya kalau semisal kita zakat tapi ternyata tanaman tersebut rusak. Jadi kesannya kayak tidak sopan gitu. Next, Mas Haris. Terus materi yang kedua ada dasar hukum zakat pertanian. Di sini dasar hukum zakat pertanian ada beberapa yang dicantumkan di slide PPT. Nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa lihat di makalah yang sudah diberikan di WhatsApp group. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 267. Ini dasar hukum dari Al-Quran. Teman-teman mungkin bisa menyimak Arab dan artinya serta menelaah. Terus yang kedua ada dasar hukum dari hadis. Di sini hadisnya dari hadis riwayat Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Next. Yang ketiga ada dasar hukum ijma. Di sini dikatakan bahwasanya para ulama telah sepakat atas kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan itu nominalnya 1/10 atau 1/5. Dan yang keempat ada makul. Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, mungkin teman-teman bisa membaca di file makalah yang dikirimkan melalui WhatsApp group. Belum Mas Haris? Yang makul. Nah ini. Bahwa zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT yang berupa harta benda, untuk menolong orang yang lemah atau orang yang mungkin tidak mampu, sehingga pada akhirnya mereka bisa melaksanakan kewajiban agamanya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya.
Materi ketiga ada syarat zakat pertanian. Di sini ada 5 syarat zakat. Yang pertama yaitu berupa biji-bijian dan buah-buahan. Nah, dalilnya adalah hadis, yang artinya tidak ada zakat atau biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasak. Yang kedua, cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan ditimbang atau dikilogramkan. Jadi kalau mau zakat itu nggak syukur kita metik metik apa namanya metik tanamannya, buah-buahannya terus kita zakat, itu enggak ya, itu masih tetap ada nominalnya dan ada timbangannya. Yang ketiga ada bijian dan buahan tersebut bisa disimpan tapi bukan diawetkan. Yang keempat mencapai nisab yaitu minimal 5 wasak atau 653 kg. Berat bersihnya, keringnya dan bersihnya. Yang terakhir, pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati. Saya mohon maaf karena di sini cuacanya sedang hujan, jadi suaranya agak kurang kedengaran nih. Tapi insya Allah jelas nih. Yang pertama langsung aja, yakni menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas 4 jenis makanan, di mana 2 jenis makanan jenis biji-bijian. Yang pertama itu ada biji-bijian yaitu gandum serta jenis gandum lain, dan yang kedua ini ada jenis buah-buahan yakni kurma dan anggur. Jadi menurut Ibnu Umar itu ada 4, itu gandum dan kurma dan anggur, sejenis gandum itu. Terus yang kedua ada dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, berpendapat zakat atas seluruh makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buah-buahan kering. Contohnya gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa makanan itu yang dapat disimpan itu seperti biji-bijian dan buah-buahan kering itu wajib dizakati. Yang ketiga ada Imam Ahmad yang berpendapat zakat pertanian wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat yang pertama kering, tetap dapat ditimbang. Gitu. Yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya. Hal tersebut berupa makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur, serta juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas. Jadi kalau menurut Imam Ahmad ini, semua jenis biji-bijian dan buah-buahan itu yang memiliki sifat-sifat tersebut, maka wajib dizakati. Yang terakhir ada menurut Imam Abu Hamad berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman. Jadi kalau Imam Hanifah ini menyatakan bahwa semua hasil tanaman itu dizakati. Gitu. Terus selanjutnya tentang nisab, ukuran dan cara mengeluarkan zakat pertanian. Untuk nisab zakat pertanian itu kan ada 5 wasak karena laisa fi ma aqallu min khamsatin aw sukin shadaqatun. Jadi tidak ada zakat pada hasil pertanian itu yang kurang dari 5 wasak. Berdasarkan sabda Rasulullah, tidak ada zakat di bawah 5 wasak. Wasak itu merupakan salah satu ukuran. 1 wasak sama dengan 60 sok pada masa Rasulullah. 1 sok sama dengan 4 mud, yakni takaran 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi inilah kira-kira. 1 sok itu oleh Diratul Ma'arif Islamiyah sama dengan 3 liter. Maka 1 wasak 180 liter. Sedangkan kalau kita mau zakat pertanian itu ada 5 wasak. Jadi 5 kali 180 sama dengan 900 liter. Di kita fakultas itu juga 900 liter. Atau dengan ukuran kilogram itu kira-kira 653 kilogram. Nah, untuk ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan, menggunakan alat penyiram tanaman, atau kita istilahnya membeli air dari pemerintah atau bagaimana, maka zakatnya itu sebanyak 5%. Jadi
zakat pertanian ditentukan dari apa itu pengairannya itu bagaimana. Kalau kita membeli airnya atau menggunakan alat penyiram dan sebagainya itu zakatnya 5% dari hasil panen. Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan atau kita menyebutnya dengan tak ada hujan, maka zakatnya itu 10%. Selanjutnya untuk penunaian zakat pertanian itu tidak menunggu haul atau setahun, ulang tahun nih. Akan tetapi secara langsung setelah panen. Jadi ketika kita sudah panen dan mencapai nisab, maka wajib zakat. Gitu. Zakatnya itu harus bersih dan dikeringkan. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan sebagainya itu diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% dan 5% tergantung pada sistem pengairannya. Untuk selanjutnya yakni zakat pertanian berdasarkan ketentuan tanah. Yang pertama, zakat wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya pemilik, tanah ada yang menanamnya sendiri bila ia seorang petani. Jadi ini tanah itu hak milik penuh si petani. Jadi emang bapaknya atau ibunya ini memang petani murni gitu. Jadi memang punya tanah, terus beliau seorang petani gitu. Jadi apabila panen maka wajib zakat. Yang kedua, yakni zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam jika seorang meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanam dan dimanfaatkan tanpa imbalan apapun. Jadi ini semisal saya ini meminjam tanah ke Mbak Feren gitu. Jadi tanpa saya memberi imbalan apapun kepada beliau gitu. Jadi murni emang dipinjamkan gitu, tidak ada imbalan apapun. Nah itu maka saya yang menanaminya, saya menanami tanahnya Mbak Feren wajib zakat. Terus yang ketiga ada pemilik dan rekan kongsinya menanggung zakat secara bersama. Ini ketika mengadakan kerjasama gitu nih. Jadi misal nanti biayanya 50-50 gitu. Nanti pengairannya gantian atau bagaimana. Yang penting seimbang gitu. Maka zakatnya itu ditanggung bersama juga, dibagi 50-50. Terus yang keempat ya ini kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa. Nah ini hampir sama dengan di atas, cuma ini akadnya itu sewa. Jadi kita menyewa kepada yang pemilik, terus pemiliknya juga meminjamkan boleh disewa gitu. Jadi nanti zakatnya dari penyewa itu. Jadi kalau akadnya itu sama-sama 50-50 maka zakatnya itu juga bersama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan dari zakat pertanian berdasarkan ketentuan tanah oleh teman saya. Monggo. Selanjutnya yaitu ada dua perbedaan pendapat yang menjelaskan mengenai kasus tersebut. Yang pertama dari pendapat Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman, dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan haraj. Yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, dikarenakan zakat adalah beban tanaman, bukan beban tanah, dan pemilik tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya. Sebab dari perbedaan tersebut, menurut Ibnu Rushd itu mengatakan bahwa hal itu dikarenakan ketidakpastian tentang apakah zakat menjadi beban tanah, beban tanaman, ataukah beban keduanya. Menurut kedua ulama tersebut, menurut Abu Hanifah itu zakat itu beban tanahnya, tapi menurut pendapat jumhur ulama zakat itu adalah beban tanaman. Perbedaannya ada di situ, dan perbedaan tersebut disebabkan karena adanya ketidakpastian. Selanjutnya, tanah yang dalam setahun diairi dengan usaha pengairan dan tanpa usaha pengairan. Kondisinya itu ada tiga mengenai tanah dalam setahun diairi dengan usaha pengairan dan tanpa usaha pengairan. Yang pertama, jika tanaman setengah tahun
diairi dengan usaha pengairan, tetapi setengah tahun lagi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 15%. Untuk yang kedua, jika salah satu lebih banyak dari yang lain, maka dihitung usaha apa yang lebih banyak tersebut. Lalu akan mengakibatkan konsekuensinya hukum antara besar zakatnya sesuai dengan usaha yang lebih banyak itu. Yang ketiga, jika tidak bisa diketahui upaya mana yang lebih besar, diairi atau tidak diairi, maka yang dimenangkan itu adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan untuk lebih berhati-hati. Nanti ditakutkan ternyata air tersebut bukan dibeli oleh pemilik tanah. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat zakat pertanian. Ada 7. Yang pertama, sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum agnia dan duafa. Yang kedua, sebagai sarana pembersih harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat. Yang ketiga, sebagai pengembangan potensi dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan umatan wahidan atau umat yang satu, musawah, persamaan derajat, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, dan tafakul ijma, tanggung jawab bersama. Yang keempat, manfaatnya yaitu sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya. Yang kelima, zakat menjadi salah satu unsur penting dalam social distribution yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Selanjutnya sebagai sarana mensucikan diri dari perbuatan dosa. Yang terakhir sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah maliyah atau ibadah harta seperti zakat, infak, dan sedekah. Sebenarnya manfaat dari zakat pertanian itu masih banyak. Dari materi zakat pertanian, yaitu zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi salah satu makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk dan dapat ditanam oleh manusia. Selanjutnya, dasar hukum zakat pertanian terdapat dalam surat Al-An'am ayat 141 dan juga surat Al-Baqarah ayat 267. Menurut ijma, bahwasanya para ulama telah sepakat atas kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu 1/10 atau 10% atau 1/5 atau 5%. Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat-syarat zakat pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada syarat-syarat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada haul atau jangka waktu 1 tahun. Dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Di antara syarat zakat pertanian yaitu berupa biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian untuk dalilnya itu buah-buahan. Cara perhitungan atas biji-bijian dan buah-buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan ditimbang atau dikilogramkan. Bijian dan buah-buahan tersebut bisa disimpan atau bukan diawetkan, kemudian mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasok atau 653 kg berat bersihnya, kemudian kering dan bersih, selanjutnya pada saat panen, dan barang tersebut sah menjadi pemiliknya. Sekian dari saya, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi tentang zakat pertanian dari kelompok kami. Semoga berkah dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan mohon dengan sangat untuk dibenarkan apabila terdapat kesalahan tersebut. Dari kami akhiri. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.